Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah, semua pada sehat ya. Semoga kesehatan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan apapun ya. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohaninya ya. Sebelum kita ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Adha, pimpin doanya Adha. Ajak temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adha untuk memimpin doanya. Semoga apa yang kita pinta sama Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran kali ini dengan doa yang kalian pinta, mudah-mudahan pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan sampai di akhir pelajaran ya, tidak kurang sesuatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita lihat dulu samping kiri kanan kalian. Jikalau misalnya ada teman kalian yang tidak hadir, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Kenapa? Sakit atau izin? Ya, mudah-mudahan yang sakit sempat dikasih kesembuhan, kemudian yang izin dikasih kemudahan oleh Allah dalam menjalankan kepentingannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum ke pembelajaran juga, misalnya kalian tidak nyaman, lihat dulu. Kalau misalnya masih ada sampah yang berserakan atau apa di samping kiri kanan kalian, lihat masih adakah sampah atau tidak di kolong di bawah bangku. Gimana? Sudah bersih? Ya, alhamdulillah. Berarti Pak Jadi rajin-rajin ya bersih-bersihnya. Alhamdulillah. Semoga apa yang kalian lakukan di sini bisa dilakukan di rumah ya. Amin. Nah, setelah itu kita lihat dulu kerapihannya. Apakah sudah rapi, bajunya sudah siap, kemudian buku tulisnya sudah siap, alat tulisnya. Yang belum siap silakan ambil dari kantongnya. Nah, kalau misalnya sudah siap, siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, sudah siap caranya. Silakan persiapkan. Kalau sudah siap, kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi lagunya Rayuan Pulau Kelapa ya. Silakan kalian untuk berdiri. Nah, Ibu pinta kepada Adha untuk memimpin ajak temannya untuk bernyanyi. Adha, Mari kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tanah airku Indonesia, negeri yang amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur,
Tanah airku Indonesia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kalian pada loyo nyanyinya. Kenapa loyo? Kenapa loyo? Tidak tahu. Nggak tahu, udah makan belum? Nah, Oh iya, berarti kalian masih tidak semangat ya untuk pelajaran hari ini. Nah, untuk lebih semangat, kalian silakan tepuk semangatnya ya. Kalian harus tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, oke. Kita selanjutnya ke pembelajaran selanjutnya adalah di sini tentang materi yang sudah kita pelajari di hari kemarin atau hari Minggu lalu ya. Nah, Minggu lalu kita belajar pinter, mesti ingat. Kemudian ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada apa sih ingat? Ada yang lagi masih ingat? Selain arti penting, kita mempelajari apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? undang-undang dasar. Iya, pinter. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang undang-undang dasar, arti penting, ya. Nah, itu pelajaran pada minggu lalu, ya. Nah, kalian masih ingat di sana bahwa undang-undang dasar itu sangat penting ya bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, sebagai bahan rujukannya di sini, manfaat undang-undang itu bagi negara kita selain yang ibu tadi ucapkan, apalagi manfaat undang-undang itu? Silakan yang tahu, acungkan tangan. Apa manfaat undang-undang? Ada lagi? Mana yang mau memberikan jawaban? Silakan. Ya, silakan. Sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa. Iya, sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa. Ada lagi yang mau memberikan jawaban? Silakan. Dasar untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia. Iya, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Siapa? Acungkan tangan. Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi yang masih ingat? Ya, ada. Silakan. Mengatur proses pemerintahan hukum di Indonesia. Iya, nah itu adalah manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian kita jika di sekolah kita diibaratkan negara juga punya aturan, maka sekolah kita juga punya aturan. Nah, yang tahu silahkan berikan contoh aturan yang ada di sekolah. Siapa yang tahu? Acungkan tangan. Silakan. Masuk kelas harus tepat waktu. Iya, ada lagi. Silakan lagi. Harus memakai seragam sekolah yang bagus. Iya, bukan yang bagus ya, harus yang bagus. Ada lagi. Apa peraturan yang ada di sekolah kita di kelas? Ada. Tidak boleh saling membuli. Nah, tidak boleh saling membuli. Ada lagi yang mau memberikan jawaban peraturan di kelas kita apa saja yang ada? Ada lagi? Silakan. Ada lagi tidak? Nah, kalau tidak ada, berarti peraturan tersebut kita ambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya, baik itu di sekolah maupun di rumah. Kalau di rumah, apa aturan yang harus ditaati di rumah? Contohnya, kalau di rumah kita harus mentaati siapa? Orang tua, nah yang harus kita taati. Contohnya perintah dari orang tua apa? Perintah dari orang tua kepada anaknya. Menyuruh apa? Menyuruh apa?
Jangan takut, silahkan keluarkan pendapat kalian. Apa yang disuruh orang tua kepada kita? Meminta apa? Untuk belajar dengan benar. Nah, untuk belajar dengan benar. Ya, kita disuruh belajar dengan benar, sungguh-sungguh gitu ya. Itu perintah aturan yang diberikan kepada orang tua, kepada anaknya, dari orang tua kepada anaknya, ya, seperti itu. Kemudian sekolah kita punya aturan, rumah juga, di keluarga juga punya aturan, kemudian di negara juga tadi kan punya undang-undang dasar. Nah, kalian kan tadi di kelas sudah menyebutkan aturan-aturan yang sudah diberikan ya, baik itu di rumah, di sekolah, kemudian juga di negara ya. Setelah itu kita lanjutkan. Nah, materi yang lalu kita sudah bahas, kemudian juga manfaatnya dalam kehidupan kita, terus di sekolah. Nah, jadi materi yang akan Ibu kasih hari ini, materinya adalah kaitannya dengan materi yang lalu. Kalau materi yang lalu adalah proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kaitannya dengan materi hari ini adalah di sini tentang peran tokoh. Nah, di sini sudah dikatakan ya bahwa perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak terlepas dari yang namanya peran para pendiri bangsa dan negara, yaitu. Jadi materi hari ini adalah peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk hari ini. Nah, kemudian materi selanjutnya kita akan mengetahui kadeknya atau kompetensi dasarnya. Ibu akan membahas tentang menganalisis pelajaran atau kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuannya adalah setelah kalian mempelajari pelajaran hari ini, kalian dapat menemukan atau mencari, menyebutkan, menemukan, menguraikan nama tokoh perumus. Jadi nanti tujuannya adalah kalian disuruh menemukan peran tokoh. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah kalian dapat menganalisis nilai kesejarahan peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah kalian dapat menceritakan kembali apa yang sudah kalian analisis daripada peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itu untuk tujuannya. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu tampilkan hari ini atau laksanakan yaitu model problem learning. Sama dengan pertemuan kemarin ya. Kalau kemarin materinya yang beda dengan sekarang. Nah, itu modelnya. Kemudian pendekatannya saintifik. Kemudian metodenya adalah diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Nah, penugasan ini untuk bahan keterampilannya ya yang dikasih nilai. Nanti kalian disuruh membuat unjuk karya. Ya, unjuk karya. Jadi penugasan ini. Penugasan ini untuk pelaksanaan pembelajaran hari ini, metode, model. Kemudian penilaiannya
ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Nah, Ibu yang ambil nanti di sini ada penilaian sikap. Sikap yang mana nanti Ibu kasih nilai kalian sikapnya. Misalnya sikap menunjukkan rasa syukur, menunjukkan rasa hormat terhadap teman, terhadap guru, terus tata cara kalian berbicara. Nah, itu ya untuk penilaian sikap. Pengetahuan. Kalau pengetahuan, Ibu nanti memberikan nilai dari pengetahuan ini apa yang kalian pahami dari materi yang sudah Ibu berikan. Jadi di akhir ada evaluasi ya. Untuk ketiga ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan tadi kan sudah kita sepakati bahwa keterampilan itu kita menggunakan sekarang penugasan dan unjuk karya ya. Jadi kalian nanti menunjukkan hasil karya daripada masalah yang sudah kalian temukan nanti. Kemudian itu untuk teknik pembelajaran hari ini ya. Kemudian kita sekarang ke menelaah gambar ya. Kita telah dulu gambar yang akan Ibu tampilkan. Sini lihat secara cermat. Nah, lihat dulu, teliti. Nah, apa yang kalian dapat lihat di layar tersebut? Silakan yang bisa acungkan tangan. Gambar apa itu? Jawab. Gambar apa? Coba. Silakan lagi. Bangunan setengah jadi dan orang yang sedang membuatnya. Nah, bangunan setengah jadi dan orangnya yang sedang membuatnya. Terus ada lagi, kepada masihan gambaran kamu gambar ya. Gambar naon ya? Bangunan naon? Bangunan naon? Bangunan apa? Coba dilihat bangunan apa? Selain tadi kata Najib, apakah sudah semua sepakat untuk bangunan setengah jadi? Sepakat tidak itu bangunan setengah jadi? Gimana menurut yang lain? Kata Najib tadi ini bangunan setengah jadi. Benarkah? Benar. Jangan takut-takut. Tentu silakan dikeluarkan. Ini benar apa tidak? Gitu ya. Ini benar apa tidak gambarnya setengah jadi? Nah, itu ya berarti benar di sini. Nah, di sini ada bangunan setengah jadi di belakang orang ini. Kenapa Ibu menggambarkan ini? Karena di sini membahas tentang tokoh perumus materinya. Nah, kita kaitkan dengan gambar ini. Gambar ini adalah rumah setengah jadi. Rumah setengah jadi itu diproses atau dibuat oleh siapa? Kalau kita membuat rumah harus ada siapa? Harus ada ayah saha, ayah sawe. Ya, silakan. Tukang kuli bangunan. Iya, tukang kuli bangunannya. Kemudian ayah mandiri. Ya, silakan. Sok jawab. Iya, arsiteknya. Ayah deui. Selain kuli bangunan, arsitek. Ayah naon? Tukang deui naon? Selain kuli bangunan, arsitek. Ada lagi? Nah, ya, setelah itu partnernya ada 2. Nah, berarti di sini di pembuatan rumah ini ada perannya, yaitu tadi ada arsitek dan tukang kuli bangunan. Kalau misalnya di rumah ini tidak ada orang ini, maka rumah ini tidak akan bisa selesai dalam waktu yang ditentukan. Kenapa? Karena dalam sebuah proses memerlukan peran, ya itu. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Selanjutnya kita menelaah gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini siapa yang tahu? Silahkan. Apa? Gambar peta dan pahlawan. Iya, peta dan pahlawan. Di sini ada peta.
Petanya di sini ini menandakan peta mana ini? Negara mana? Indonesia. Ini gambar pahlawannya. Nah, kalian tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu siapa itu? Foto siapa ini? Nah, berarti kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya ini siapa, berarti kan kita hari ini mempelajari tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, perannya di sini diantaranya ada ini. Nanti berarti kalian kita diskusikan secara berkelompok ya kegiatan hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita setelah mengenal kalian telah lagi lebih dalam ini. Nah, berarti kita menuju ke pembelajaran selanjutnya, yaitu kita harus berkelompok. Karena kita akan membahas mendiskusikan materi yang sudah Ibu kasih tadi gambarnya. Sekarang kita berkelompok ya. Ini ada 21 orang. Ibu bimbing kelompoknya menjadi 5 kelompok. Berarti yang satu kelompok ada 5 orang ya. Nah, kalian hitung 1 sampai 5, kemudian habis 5, sambung lagi 1 sampai 5, habis 5, sambung lagi 1 sampai 5. Nah, kemudian kalau sudah selesai berhitung, kalian mencari pasangannya. Ya, pasangannya mencari 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Nanti kalau sudah berkelompok, Ibu itu kan kondisikannya untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 2 di sini ya. Kelompok 3 di sini, lalu kelompok 4 di tengah, kelompok 5 di sebelah sana. Biar tidak silakan. Nah, sekarang mulai dari Najib berhitung. 1, 2, 3, Terus 1, 2, 4. nah, berarti nanti sisanya bergabung ke kelompok yang mana saja, yang 1 orang gitu. Nah, silakan sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bersatu. So, Ibu sambil hitung biar cepat. Silakan mencari kelompoknya masing-masing. Stop. 1, mana tadi kelompok 1, silakan bergabung di sini. Pada Najib. Sandi mencari kelompoknya bersama nomor 2. Ridho tadi nomor sebelah. Nah, berarti mencari nomor 3. Ridho saya cari yang satu yang nomor sebelah tadi. 5. Silakan cari kelompoknya.
Nanti salah seorang dari kelompok kalian membawa ke sini. Pilih di antaranya. Nanti, sebentar, aku kasih dulu surprise-nya. Di sini ada 8 tokoh yang tadi itu gambarkan. Nah, sekarang tiap-tiap kelompok silahkan mengambil salah satu foto yang ada di sini. Setiap kelompok satu orang di sini. Silakan. Kelompok 1 silakan. Bareng-bareng kelompok 1 sauran. Kelompok 2 sauran. Silakan cepat memilih. Kelompok 3 silakan memilih. Kelompok 4 silakan memilih. Kelompok 5 silakan memilih. Silakan pilih. Kemudian siapa saja yang mau yang asep, mau yang hati-hati. Oh, berarti kalian sudah memilih ya. Nanti sesudah itu silakan kalian memilih bahannya yang sudah ibu sediakan di sini. Ada pensil warna, kemudian juga kartonnya silakan pilih. Kemudian juga kertas limatnya. Kelompok 1 silakan pilih, 2 pilih, 3 pilih, 4 pilih. Silakan ini memilih kertasnya. Silakan. Ininya bersama ininya. Kasih video ya soal. Ya. Kartonnya udah. Kelompok 2 kartonnya udah. Kelompok 3 kartonnya. Kelompok 4 kartonnya udah. Kelompok 5. Nanti kalau ada kekurangan, cari di sini ya. Nanti kalau misalnya ada kekurangan pensil atau spidol, ada di sini. Silakan. Oke, sudah dapat pokoknya beserta alatnya? Sudah. Nah, kemudian kita yang sekarang kelompok 1 silahkan menelaah. Siapa di sana ada foto siapa? Kelompok 2 memilih foto siapa? Hah? Siapa dulu? Siapa itu? Karma. Kelompok 3 siapa itu? Iya, Haji Abu Salim. Kelompok 4 siapa itu? Udah tahu belum? Siapa itu? Kalau belum tahu nanti cari dulu lagi ya. Kelompok 5 siapa? Muhammad Yamin. Nah, kalian sudah menentukan masalah yang akan kalian selesaikan. Di sana kalian sudah menentukan ya para tokoh yang ingin kalian lebih ketahui lebih dalamnya. Kemudian nanti kalian mengisi LKPD dan LKPD-nya diisi, kemudian juga nanti hasilnya ditempel ke karton. Sini, misalnya kartonnya untuk menempel, kemudian juga ada ininya. Nah, untuk petunjuk selanjutnya ada di LKPD ya. Silakan mengerjakan dari sekarang. Waktunya untuk berdiskusi adalah 25 menit. Silakan mulai dari sekarang.
kalian mencari biodata, terus biografinya apa, kemudian juga perannya apa, terus kemudian sejarahnya perjuangannya yang dimiliki Imam Manatan. Ya, dari sini misalnya nilai perjuangannya apa, perannya apa, dengan berbeda ini, kemudian juga biografinya apa, biografi dari sana nama ayah ini, kemudian sekolahnya dengan mana. Iya. Kalau misalnya belum ada di sana bisa dilihat. Nanti kalau untuk menempelnya ibu sediakan juga sini klepnya ya. Silakan sambil didiskusikan, bertanya jawab. Kalau misalnya tidak ada yang mengerti pertanyaan, belum paham. Kelompok 2 ada yang kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan tidak? Kalian cari dulu, kalian disuruh ibu. Nah, berarti kalian mencari ini LKPD-nya dikerjakan dulu. Nah, LKPD-nya ini suruhannya, kan ini petunjuknya ada. Nah, petunjuk kegiatannya kalian mengulangi gambar yang tadi ini, kemudian juga tadi ada gambar telepon. Nah, diskusikan. Kemudian kalian temukan pertanyaannya, masalahnya di sini kan ini, nanti hasil ini ditempel di sini. Kelompok 3 kesulitan? Kalau yang misalnya bahan ajarnya kurang atau misalnya di buku sumber kurang, silakan untuk mencari di internet. Keluarkan HP-nya. Kelompok 4 ada kesulitan? Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Gimana, Pi? Ini tetap di gambar siapa? Nah, HP ke ini ya, sok juga. Silakan paspornya disambung. 1 sampai 9. Cari di internet siapa itu? LKPD. Nah, lihat kalau LKPD mana tadi LKPD? Nah, LKPD nah, di LKPD kerjakan presentasi. Nah, iya kan. LKPD di sana. Nama kelompok cari ini salah. Terus kemudian peran dalam perluasannya apa? Di sini ada bahan sosial. Kemudian biografi ada nama lengkap, panggilan, tanggal lahir, nenek, kakek. Nah, ya. Kemudian ini juga nilai sejarahnya dicari. Nanti hasilnya ditulis di sini, tempelkan di karton, nanti ditempel di tembok, kemudian dipresentasikan, dibaca ya. Seperti itu. Silakan dibantu. Ya, sampai. Nah, kelompok 5 ada kesulitan. Siapa yang diambil? Nah, untuk penyelesaian masalahnya kalian sudah menentukan kan di sini.
kemudian kalian mencari ini. Jadi namanya dulu bagaimana tadi kelompok usaha. Kemudian ini yang mencari, nanti dituliskan di sini ditempel ya. Iya nama teh. Dia namanya misalnya peran Muhammadiyah ini dalam misalnya pengesahan perannya dalam proses pengurusan. Kalau misalnya biografinya harus biografi saya misalnya nama pendidikan, kemudian juga perjuangannya apa di dalam pendidikan dan misalkan NKRI. Kemudian nilai perjuangannya apa, nilai kesejarahannya, cari lagi nilai kesejarahannya yang dipunyai oleh ini gitu ya. Terus nanti ditempel di sini. Kelompok yang kurang bisa ambil di depan, atau misalnya ada yang kurang di bawahnya kurang, ada di meja ibu. Spidolnya pasti kurang. Keluarkan kalau misalnya ada Terus
tulis siapa nama kelompoknya tadi di depan di LKPD-nya. Nah, di LKPD di sini. Tulis. Coba tulis. Ayo kalau tulisnya tuh, oke. So, anu milarian, anu bantuan, kemudian anu nulis, anu mere jawaban, luas susah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, misalnya nanti kalau misalnya ada kesulitan jangan susah untuk bertanya. Udah ketemu belum? Belum. Sudah ketemu, kalian pengen sini, kemudian kasih nama, kemudian cari ininya peran, biografi, dan nilai kesejarahannya. Jadi yang dicarinya ini, misalnya peran ini, itu salah tadi teh. Sudah ketemu belum? Siapa ini? Salah teh. Hah? Mister Supomo, Soepomo Supomo. Jadi kalian mencari ini perannya dalam prosesnya sebagai apa? Kemudian biografinya apa? Biografi ini cari di internet ada biografi Supomo. Singkat saja, tidak usah panjang-panjang ya. Yang penting Supomo biografi teh ada nama biografi Supomo teh. Kemudian nilai kesejarahannya apa yang dimiliki oleh Mister Supomo. Kalau untuk lainnya pendidikannya dimulai sekolah. Sebelah
Jadi ya nak, luhuran tuh. Langsung tiwul. Ditempel aku Kalau kamu semuanya sudah yakin, ini tempel di mana? Di sini tempel mau di posisinya mau di mana? Nanti fotografinya mau di mana? Dua ini bisa bersemi 1970. Remnya nanti untuk menempelnya ada di depan remnya. Rumah sakit pusat Yang sudah Kalimantan. mau menempel silakan remnya ada. Pusat Angkatan Darat. Lima 15 menit lagi. 15 ya 15. Dari NKRI. Adalah ikut. Oke, bukan mau video call. Udah sana aja deh. Megawati. Mega canggih. Dibantu. Sebagai anggota warna ada dari kamar Belanda Prabowo dan beranda Prabowo. Jabatan sebelumnya tahu.
lagi mencari siapa tadi deh? Saya kan kayak langsung kita kalau di dinas
Sok yang mau menempel ambil lemnya. Pengalaman karena susah. menit lagi.
Karena ngomong ini kerjasamanya bagus tuh. Hitung sampai 10. Mundur maju. Mundur aja ya. 10. 9. Tek tek tek. 8. Tek tek tek. 7. Tek tek tek.
sekalian, habis waktunya. Untuk selanjutnya kita presentasikan. Untuk mempresentasikannya, kalian tempel karton di tembok. Di tembok mana yang kalian suka? Untuk kelompok 1 di mana? Kelompok 2 di mana? 3 di mana? Asal jangan di belakang. Di sana aja, di depan, di samping. Ya, samping sini sama depan sana. Asal jangan di belakang. Untuk menempelnya, pasti ini. Silakan ini ambil ininya, gunting itu tempelan di bawah di belakang karton. Double tipnya. Ini boleh tipnya. Nah, silakan yang sudah ada tempelan double-tipnya untuk ditempel di sebelah mana yang kalian suka asal jangan di belakang. Oh, geser dulu. Seperti cepat. Kelompok mana lagi yang belum? Ini kurang? Satu lagi di bawah. Satu lagi di bawah. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Silakan yang sudah ada tempelannya untuk menempel di tembok. Oh, so, silakan tempelkan. Stop. Yang sudah siap silakan tempelkan. Oke, disikat dulu terapet. Nah, itu. Sok, silakan pilih posisinya. Kelompok 1, kelompok 2 silakan. Nah, tempel letakkan di sini. Nah, kelompok 3. Kami
kalau yang belum nempel sama ini. Tuh double tip nama tuh. Nah, untuk yang sudah nempel, kelompok 5, 4, 3, 2. Kelompok 1 masih uyak-uyakan ya. Nah, setelah kita tempel nanti untuk kelompok 1 silahkan presentasikan, baca apa yang sudah kalian selidiki dan dipecahkan masalah tersebut. Kemudian kelompok 2 sama, bacakan. Kelompok 3 juga sama, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, kamu ya. Nah, sekarang kelompok 1 silakan presentasikan. Satu orang ke sana. Kelompok 1 di mana? Sudah siap? Oh. Silakan. Nah ini penampilan kelompok 1 hasil karyanya. Biodata. Tokoh yang saya ambil di sini adalah siapa tokoh yang Bukit Tinggi pasangan dimakamkan Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. Jabatan sebelumnya Minister of Indonesia. Nama asli Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah negarawan astronom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden Indonesia pertama bersama Soekarno memberikan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang penting jiwa solidaritas dan jiwa toleransi masa jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan primus patriaris. Terima kasih pada kelompok 1, berikan tepuk tangan. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Kelompok 2, silakan. Terima kasih.
Angkatan kelahiran 6 Juni 1901 di Surabaya, meninggal 21 Juni 1970. Pasangan Yuriken Sangir, anak Megawati dan lain-lain, cucu Puan Prabowo dan lain-lain. Jabatan sebelumnya adalah Presiden Menteri Indonesia, Cicit Yeyen Soekarno dan lain-lain. ER Soekarno berperan sebagai anggota BPUPKI dan Ketua BPKI. ER Soekarno turut ikut menyusulkan perumusan dasar negara Indonesia bersamaan dengan tokoh lainnya yaitu Pancasila yang disahkan pada sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Selain itu, Soekarno bersama dengan panitia sambil menyusulkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian disahkan oleh BPUPKI menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dapat saya sampaikan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 kita telah menelaah tentang Kiai Haji Abu Salim yang dapat kita tahu dari Haji Abu Salim. Haji Abu Salim dijuluki sebagai The Great. Dia lahir pada tanggal 8 Oktober 1884 di Kota Badak dan beliau meninggal pada tanggal 4 November 1954 di Kota Jakarta. Organisasi yang mendirikan Pemuda Muslimin Indonesia. Pasangan Zainatun Nahar, anak Maria Z, Mansur AS, Islam B, Violet H, Ahmad S, Titi A, dan Taufik. Beliau berperan sebagai salah satu anggota panitia 9, sebagai panitia penghalus bahasa, sebagai anggota BPUPKI, sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta, sebagai anggota yang bertugas merancang UUD, sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Syahrir, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sekian dari kami. Nah, terima kasih kepada kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Pipi. Ayo cepat. Pipi, baca dibaca di bangku saja. Nah, inilah kelompok 4, silakan kelompok 4. Terima kasih kepada kelompok 4, berikan tepuk tangannya. Ya. Sekarang selanjutnya kelompok
Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikannya. Berikan tadi tepuk tangan yang meriah. 5 dari kelompok 1, 2, 3, 4. Terima kasih ya. Nah, setelah kita melihat presentasi dari semua kelompok, alhamdulillah presentasinya sudah ada yang mungkin masih malu-malu atau ada yang mungkin masih grogi ya untuk menampilkan presentasi dari hasil karyanya ini. Namun kelompok terbaik di sini ini kreatifannya Ibu nilai juga di sini ada di kelompok 3 ya, kreatifnya bagus. Kemudian juga untuk kerjasama yang Ibu lihat di sini dimenangkan adanya di kelompok 1. Kerjasamanya bagus, adanya kerjasamanya saling gitunya, empat-empatnya kerjasama, kelihatan kerjasamanya baik. Kemudian untuk kreatifannya ada di kelompok 3, cara presentasinya juga ada di kelompok 3. Semuanya juga bagus, cara kerjasamanya sudah ada gambarannya, ada yang kerjasama mungkin masih malu-malu, tadi juga ada masih grogi ya. Tapi untuk kedepannya mudah-mudahan kalian lebih lagi bisa meningkatkan kekreatifan, terus kerjasamanya harus secara baik-baik ya. Nah, itu untuk apresiasinya dari Ibu untuk masing-masing kelompok. Kemudian untuk penguatan dari materi ini kita menerangkan tentang nilai kejuangan dan peran tokoh ya. Nah, nilai kejuangannya itu di sini ada semangat dan komitmen. Semangat komitmen ini bisa dikatakan sebagai nilai kejuangan, dan nilai kejuangan kesejarahannya. Apa saja di sini bahwa di dalam BPUPKI dan PPKIT berhasil menetapkan UUD 45 dan semangat komitmennya apa? Di sini mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air dan musyawarah untuk mufakat. Itu sebagai penguatan dari apa yang kalian sudah paparkan dari kelima para tokoh tersebut. Jadi kelima para tokoh tersebut memiliki semangat dan komitmen seperti ini ya. Tuh. Kemudian yang kedua penguatannya, adakah sikap yang perlu diteladani dari kelima tokoh ini? Di sini ada 1, memiliki semangat persatuan dan rela berkorban untuk bangsa. Kemudian untuk kalian nilai teladannya yaitu tekun belajar dan terus mengembangkan serta memperluas pengetahuan, wawasan dan keterampilan. Kemudian mematuhi segala norma dan hukum yang berlaku, dan yang terakhir ada menjaga lingkungan hidup. Nah, ini untuk penguatan di kehidupan kita sehari-hari menurut apa yang kalian sudah paparkan tadi, semuanya dikuatkan di sini. Jadi bahwa keteladanan para tokoh yang kelima itu ada di sini. Kemudian juga ada yang di komitmennya itu. Kemudian, nah untuk selanjutnya kita ambil kesimpulan dari materi yang sudah diberikan tadi dari awal sampai akhir. Nah, untuk kesimpulannya silakan kalian simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Coba. Tadi kita belajar tentang peran tokoh. Nah, kesimpulannya apa tadi? Coba lihat. Silakan. Ada yang mau kelompok 1?
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya setelah kita mengambil kesimpulan daripada kata najib, Ibu kuatkan lagi bahwa kesimpulannya tadi kita telah mempelajari kesimpulannya ada beberapa peran pokok yang kalian simpulkan, ada 5 ya yang paling kalian dipilih dari sekian banyak peran tokoh yang kalian pilih dari 5 kelompok ini. Ada Muhammad Hatta, ada siapa lagi? Insinyur Soekarno, kemudian ada lagi Haji, terus kemudian ada lagi yang keempat ada Mister Supomo, kemudian yang terakhir ada Mister Muhammad Yamin. Nah, itu untuk tokoh-tokoh yang berperan dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun nilai kesejarahannya tadi yang sudah dikatakan di penguatan, di kesimpulannya ini ada rela berkorban, cinta tanah air dan bangsa, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, juga mempunyai sikap religius yang tinggi. Yang tadi kata najib, jadi dari kesimpulannya pembelajaran kita itu kita dapat meneladani sikap-sikap yang ditampakkan oleh para pendiri negara. Nah, itu sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian, kita kembali ke refleksi, ya. Nah, untuk ini, kalian, Ibu tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Kalian pilih mau yang mana, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang mana? Coba ekspresikan. Nah, kelompok 1 ekspresikan. Kelompok 2 ekspresikan. Bagaimana? Hah? Oh gitu. Kelompok 3 ekspresikan. Kelompok 4 ekspresikan. Kelompok 5 ekspresikan. Oke, terima kasih ya. Nah, kita senang ya belajar hari ini. Terus tadi kita belajar apa saja? Belajar apa saja tadi kita? Ya, terus? Nilai kesejarahan. Iya, ada lagi? Ya, udah itu yang kita pelajari tadi, ada tokoh perumus, nilai kesejarahan ya. Nah, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian tadi sudah memilih gambar bahwa kalian menggambarkan rasa senang di pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah saatnya evaluasi. Evaluasi ini ada soal yang Ibu kasih berupa PG atau pilihan ganda. Silakan kalian isi jawabannya saja, pilih karena PG ya, pilihan ganda. Ini Ibu kasih lembar kerjanya. Iya, makasih Rana ya. Nah, soalnya lihat di depan nanti sebentar. Kalian yang sudah dipahami dari mulai tadi. Nah, soal nomor 1 ini lihat. Silakan ditelaah. Tulis jawabannya saja. Kasih waktu 1 menit.
5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nomor 2. Lima, 4, 3, 2, 2 turun parapat, 2 setengah, 2 saparapat, 1. Habis waktunya untuk evaluasi hari ini. Kemudian kita selanjutnya ini saya yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan semua, kumpulkan. Selanjutnya ya, mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Apa kalian ada yang lagi mau ditanyakan dari materi ini? Nah, kita sudah paham? Insya Allah ya paham. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, untuk materi selanjutnya kalian nanti di rumah baca-baca untuk bertemu di pertemuan berikutnya itu tentang materinya keberagaman ya, keberagaman. Kalian lihat di buku sumber, baca-baca. Nah, kalian nanti pahami dulu sebelum masuk di liburan nanti ya. Kita masuk lagi di setelah liburan. Nah, kalian belajar ya di rumah untuk materi yang akan selanjutnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan bacaan doa Alhamdulillah.